Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema menghargai waktu sebelum terlambat. Menghargai waktu sebelum terlambat adalah aset paling berharga yang tak akan kembali. Waktu seringkali sebagai sesuatu yang terus mengalir tanpa henti. Namun kenyataannya waktu adalah aset yang terbatas dan tidak bisa dibeli kembali. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya waktu setelah kesempatan itu hilang atau ketika tenggang waktu sudah mendesak. Menghargai waktu bukan sekedar tentang disiplin, tetapi tentang menghargai kehidupan itu sendiri. Ada beberapa poin yang akan kita bahas tentang waktu pada kali ini. Yang pertama yaitu waktu tidak dapat diulang. Setiap detik yang terbuang tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak bisa menyimpan waktu untuk digunakan di lain hari. Menunda pekerjaan atau bersantai secara berlebihan hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Yang kedua, wujud disiplin dan profesionalisme. Tepat waktu adalah tanda bahwa kita menghormati komitmen dan menghargai orang lain. Menghargai waktu orang lain berarti tidak membuat mereka menunggu, yang seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau kurang profesional. Yang kedua, produktivitas dan ketenangan hidup. Dengan mengelola waktu dengan baik, pekerjaan tidak akan menumpuk. Hal ini membuat hidup lebih terorganisir, mengurangi stres, dan memungkinkan kita mencapai tujuan lebih cepat. Yang ketiga, keempat, jangan tunggu nanti, mulai sekarang. Kesempatan untuk belajar, berbuat baik, dan berkembang adalah saat ini. Menunda-nunda adalah mencuri waktu yang paling lihai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan untuk memanfaatkan waktu sebelum terlambat, mengingat kehidupan manusia di dunia terbatas. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah. Dalam Islam, waktu adalah anugerah yang tak ternilai dan merupakan sumpah Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ashr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang menegaskan bahwa manusia akan merugi jika tidak mengisinya dengan iman, amal soleh dan kesabaran. Waktu dianggap amanah yang terus berjalan, digunakan untuk bekerja siang dan beristirahat malam, serta akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selain dalam surat Al-Ashr ayat 1-3, dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 47 yang menjelaskan tentang perbedaan waktu di sisi Allah dan manusia. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dalam surat Al-Insyirah 7 juga disebutkan, maka bila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda bahwa untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Dalam hadis lain juga disebutkan, 2 nikmat manusia yang sering terperdaya di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pandangan ulama, Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Secara kesimpulan, waktu dalam Islam bukan sekedar hitungan jam, melainkan kesempatan terbatas untuk beribadah dan beramal soleh, yang jika diabaikan akan membawa kerugian. Mulai saat ini, ubah kebiasaan menunda menjadi aksi. Hargai setiap detik yang diberikan, baik untuk pekerjaan,
keluarga maupun pengembangan diri. Karena ketika waktu kalau sudah lewat, ia hanya akan menjadi kenangan atau penyesalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.